Sebagai fans Garuda, dengar nama sebesar ini tuh pasti bikin penasaran. Emang cocok ya? Nah, setelah gue telusuri, ternyata ada 5 alasan kuat kenapa Giovanni Van Bronckhorst ini bisa jadi jodoh terbaik buat timnas kita. Ini dia 5 alasan Giovanni Van Bronckhorst cocok untuk timnas Indonesia versi Gemini. Yuk langsung kita bahas satu-satu. Raja gelar di Eropa? Jelas. Alasan pertama ini paling gampang dilihat, pengalaman meraih gelar di Eropa. Gini guys, rekam jejak GVB ini bukan kaleng-kaleng. Coba kita lihat di Feyenoord, Belanda. Dia sukses banget. Bayangin, dia bawa Feyenoord juara Eredivisie setelah puasa gelar 18 tahun. Itu gila banget kan? Belum lagi dia raih piala KNVB. Ini nunjukin dia jago banget memutus tradisi buruk dan bikin tim langsung juara. Terus di Rangers FC, Skotlandia. Dia juga bawa Rangers ke final Liga Eropa. Walaupun runner up, tapi itu pencapaian besar. Plus, dia menangin piala Skotlandia juga. Intinya sih, GVB ini bawa mentalitas juara dan tahu caranya meraih trofi. Ini penting banget buat timnas kita yang butuh upgrade mental di kompetisi besar. 2. Taktik fleksibel dan anti bosan. Lanjut ke poin kedua, soal gaya taktik fleksibel dan menyerang. Coach GVB ini dikenal suka pakai formasi dasar yang familiar buat kita, 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tapi dia nggak kaku, dia berani ubah peran pemainnya, dan yang paling penting, gaya mainnya intens dan menyerang. Timnya sering banget main dengan intensitas tinggi, mengandalkan serangan cepat, apalagi lewat area lebar lapangan. Coba deh bayangin, pemain-pemain Indonesia kan terkenal punya kecepatan. Transisi kita juga bagus. Nah, gaya GVB yang mengandalkan kecepatan dan area lebar ini cocok banget buat memaksimalkan potensi pemain kita. Gaspol terus! 3. Darah Maluku yang bikin adem. Nah, ini nih alasan yang bikin hati kita adem dan punya nilai emosional tinggi. Latar belakang keturunan Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Belanda, GVB ini punya darah keturunan Indonesia, tepatnya dari Maluku. Kenapa ini penting? Dengan darah Indonesia di tubuhnya, dia bisa jadi punya pemahaman budaya yang lebih dalam. Ini bukan cuma soal taktik di lapangan, tapi juga soal membangun koneksi emosional yang kuat sama pemain, staff, dan tentu aja sama kita para fans. Otomatis komunikasinya bisa lebih nyambung, dan kekeluargaan di ruang ganti bakal erat banget. Rasa kepemilikan itu pasti beda. Poin keempat, ahlinya poles berlian muda. Poin keempat ini pas banget sama kondisi timnas kita sekarang. Keterampilan mengembangkan pemain muda. Di Feyenoord, GVB ini jago banget memadukan pemain senior dengan talenta-talenta muda. Dia bisa memaksimalkan potensi yang ada. Intinya, dia ahli poles berlian. Guys, timnas Indonesia sekarang kan lagi banyak banget nih wonderkid berbakat dan pemain naturalisasi yang usianya masih muda. Momennya pas banget. Keahlian GVB ini bisa jadi kunci buat meningkatkan kualitas individu mereka dan secara kolektif bikin skuad Garuda makin mantap. Yang kelima, kredibilitas kapten runner-up Piala Dunia. Terakhir, dan ini gak kalah penting, pengalaman sebagai pemain bintang dunia. Rekam jejak mainnya GVB ini parah banget guys. Dia pernah main buat Barcelona dan bahkan menang Liga Champions. Dia juga pernah membela Arsenal dan yang paling ikonik, dia jadi kapten timnas Belanda saat jadi runner-up Piala Dunia 2010. Coba bayangin, punya pelatih yang pernah main dan juara di level itu. Kredibilitasnya nggak usah ditanya lagi. Kehadirannya di ruang ganti pasti langsung jadi inspirasi besar. Pemain bakal respect banget dan termotivasi buat ikut jejak suksesnya. Nah, itu dia guys, 5 alasan kenapa Giovanni Van Bronckhorst cocok untuk timnas Indonesia versi Gemini. Mulai dari gelar di Eropa, taktik menyerang, darah Indonesia, jago ngembangin pemain muda, sampai kredibilitasnya sebagai ex-bintang Barcelona. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau GVB jadi pelatih timnas? Kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi santai di sana. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel gue biar nggak ketinggalan berita bola seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!